saham-saham big caps terutama perbankan ini sudah banyak yang melemah secara signifikan begitu. Apakah Anda lihat momen ini harus dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi bagi para investor atau lebih baik menunggu karena fluktuasi ini mungkin akan semakin melemahkan harga-harga saham tersebut? Kalau kita dari sudut pandang sebagai value investor, artinya kita membeli saham ketika valuasinya murah, bisa kita katakan harga saham blue chip yang perbankan mungkin sudah terendah dalam 1-2 tahun terakhir. Sehingga kalau kita mengatakan mau masuk secara valuasi, walaupun tidak murah-murah sekali ya, tapi harganya sudah lebih rendah. Nah, tapi harus diingat sebagai value investor, kalau kita membeli suatu saham, kesabaran untuk menunggu saham tersebut naik itu juga harus ada. Yang jadi masalah ketika kita pikir sudah turun 20-30%, kita kira sudah murah, ternyata setelah beli turun lagi 10-20-30%, itu kadang-kadang banyak investor yang tidak sabar sehingga buru-buru cut loss gitu. Padahal kalau memang sudah yakin murah, ya kita pegang saja sampai ke depannya. Nah, jadi sebagai value investor menurut saya bukan hanya sekarang mahal atau murah, tapi setelah beli apakah ada kesabaran sama mentalitas untuk bisa terus memegang walaupun setelah kita pegang ternyata masih turun lagi. Nah, kalau dari sisi momentum, ketika harga saham sudah murah, yang bisa membuat dia balik lagi adalah salah satunya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan bulan Juni kan kalau perbankan cepat, mungkin akhir Juli, mungkin awal Agustus. Kemungkinan ya, sekali lagi kemungkinan belum akan membaik. Dalam artian mungkin labanya stagnan saja. Sementara orang sudah terbiasa dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau yang namanya perbankan, labanya naik 10, 20, 30, bahkan lebih. Jadi ketika laporan keuangan yang keluar ternyata hasilnya juga biasa-biasa saja, belum tentu harganya akan meningkat. Nah, jadi kalau mau beli silakan, ya. Apakah sudah murah? Beberapa relatif sudah murah. Tapi apakah setelah tidak beli langsung naik karena murah? Nah, itu yang kadang-kadang banyak investor tidak siap. Dipikir yang murah, habis dia beli ternyata masih turun lagi. Baik. Kalau melihat kinerja perbankan di tengah banyaknya sentimen negatif baik dari luar dan juga dari dalam negeri, apakah Anda lihat kita sudah bisa mengharapkan kinerja sebagus tahun lalu di sisa 2024 ini? Atau mungkin baru akan membaik secara signifikan setelah ada pemangkasan suku bunga? Kenaikan suku bunga yang tinggi ini telah menyebabkan biaya dana meningkat. Jadi perbankan harus menaikkan depositonya karena bank-bank yang lain juga sudah menaikkan. Pada saat yang sama ketika kondisi ekonomi sedang tidak sebaik yang diharapkan, menaikkan suku bunga kredit itu beresiko pada meningkatnya resiko gagal bayar. Apalagi sekarang kan resiko gagal bayar atau NPL di berbagai sektor lagi meningkat gitu. Nah, jadi yang terjadi suku bunga kreditnya mungkin tidak banyak berubah, tapi at some point suku bunga deposito naik. Nah, itu akan membuat net interest margin atau selisih daripada pendapatan bunga itu menurun. Nah, di sisi lain, tadi saya sudah katakan, omset daripada judi online segitu banyaknya, sehingga kalau tidak diberantas ya, itu at some point akan masuk ke laporan keuangan perusahaan dan mungkin sudah masuk gitu. Gimana? Karena orang kalah judi mengajukan kredit KTA, kredit online, yang akhirnya mereka juga tidak bisa bayar. Nah, jadi pemberantasan akan judi online itu juga menjadi poin penting. Apakah kinerja laporan keuangan perbankan bisa naik? Karena itu saya lihat bank-bank yang di sektor mikro itu suka tidak suka terdampak dari situ. Memang ada juga katanya faktor cuaca dan lain-lain. Tapi kalau cuaca yang sifatnya musiman, menurut saya sih secara historis tidak terlalu masalah sih. Tapi kalau judi online ini menurut saya sudah bermasalah karena ukurannya sudah besar dan sudah at some point mempengaruhi kinerja-kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Menarik Anda katakan judi online akhirnya memberikan dampak bagi sektor finansial. Tapi kita tahu sudah ada pembentukan Satgas Judi Online. Anda sendiri melihat apakah ini akan memberikan dampak yang signifikan jika sektor finansial ini mungkin mau diajak bekerja sama juga untuk melaporkan akun-akun terkait? Yang orang harapkan sebetulnya adalah hasilnya sih.
kita bisa bentuk satgas berapa puluh orang, kombinasi dari apa, tapi apakah ada yang ditangkap? Apakah ada yang setelah ditangkap kemudian dipublikasikan dan ternyata kasusnya besar? Dengan jumlah uang sebesar ini pasti kalau ditangkap itu kelasnya juga sudah bukan miliar, sudah triliun gitu. Nah, itu kalau ada di situ ya oke. Tapi kalau sekedar pembentukan satgas ya kita apresiasi. Cuma yang diharapkan masyarakat itu adalah tindakannya. Baik, artinya dalam waktu dekat ini kita akan lebih banyak lagi melihat peningkatan angka NPL di perbankan atau NPF di multifinance. NPL perbankan memang secara umum sudah meningkat. Ya, bisa karena judi online, bisa karena perlambatan ekonomi, bukan perlambatan sih, tapi lebih ke walaupun angka pertumbuhan ekonomi bagus, tapi secara sektorial kelihatannya tidak semuanya menikmati gitu. Nah, jadi ya kita masih sambil lihat lah gitu. Karena kan data-data ini berubah dari waktu ke waktu. Hanya saja untuk kuartal 2 ini kelihatannya belum ada perbaikan yang signifikan. Baik, selain perbankan, sektor apa lagi yang mungkin bisa diperhatikan oleh investor di tengah pelemahan rupiah saat ini? Kalau sekarang karena turunnya sudah banyak ya, mau saham blue chip, mau saham yang second liner, third liner, semua sudah murah sih. Tinggal kita pilih-pilih saja karena saham yang murah kalau laporan keuangannya tidak membaik itu belum akan segera rebound. Sementara perbaikan laporan keuangan itu kan harus tunggu dipublikasikan 3 bulan sekali. Nah, proses turnover dari rugi jadi untung atau dari untungnya berkurang jadi naik lagi, kadang-kadang bukan hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Jadi kalau untuk saham di luar perbankan menurut saya tidak spesifik sektor tertentu, tapi harus lebih jeli. Nah, satu hal yang kami lihat juga di reksadana kami melihat sektor energi ini seperti batu bara itu kejadian seperti sebelum pandemi lagi. Dia punya harga batu bara naik, tapi pada saat yang sama harga sahamnya itu mengalami penurunan. Nah, itu juga lama-lama menurut kami akan membuat valuasi dari sektor ini jadi semakin murah. Jadi kami juga melihat itu sebagai salah satu opportunity yang bagus. Baik, dari Panin Asset Management sendiri mungkin ada sektor yang dinilai underweight ataupun overweight? Kalau untuk reksadana indeks ya kami mengikuti bobot di indeks. Kalau untuk reksadana yang aktif, kami lebih ke stock picking sih. Jadi bukan sektoral tertentu, tapi saham per saham seperti itu. Ada reksadana kami seperti Teladan, Prima itu yang berinvestasi di saham-saham blue chip. Tapi ada juga reksadana kami yang lain yang mereka stock pickingnya lebih kuat gitu. Jadi kalau per fund itu bisa beda-beda outlooknya. Ada yang mengikuti indeks, ada yang setia pada saham blue chip, ada juga yang mencoba stock picking pada saham-saham yang mungkin tidak masuk dalam kategori blue chip. Baik, apakah di pertengahan tahun ini Panin Asset Management sudah melakukan rebalancing portofolio secara signifikan? Yang kami lakukan terutama di fixed income. Jadi ketika kami melihat bahwa suku bunga akan turun, ya mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, yang dilakukan oleh manajer investasi adalah memanjangkan durasi. Jadi misalnya untuk reksadana pendapatan tetap, katakan durasinya kita tetapkan di 6 sampai 8. Nah, kemarin kita mungkin di 6 sampai 7, sekarang 7 sampai 8. Kenapa? Karena kami merasa ketika suku bunga beneran turun nanti, maka reksadana yang akan diuntungkan adalah yang durasinya lebih panjang. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap, durasinya kami panjangin semua. Nah, kemudian kami juga melihat saat ini SRBI itu memberikan imbal hasil yang menarik. Jadi untuk porsi pasar uang daripada beberapa reksadana kami juga kami tempatkan di instrumen SRBI.